Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin habibi rabbil alamin. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasa birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati, hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Muhammad bin Murtada Al-Hiyad, dan juga yang kita muliakan, kita hormati guru kita Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Murtada Al-Hiyad, hafizahumullahu wa ra'ahum wa matta'ana bituli hayatihim syarifah. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. La'alla an yusibakum nafhatun minha fala tashqawna ba'daha abada." Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di dalam hari-hari yang kita lalui selama 1 tahun ada nafahat minallah, anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah Nabi kepada kita, ala fata'arradu laha. Maka hendaknya kita berupaya, berusaha untuk mendapatkan anugerah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. La'alla an yusibakum nafhatun minha fala tashqawna ba'daha abada. Karena satu anugerah, satu kemuliaan, satu karunia yang kita dapatkan dari Allah itu bisa menjadi sebab kita tidak akan celaka dunia sampai akhirat. Di antara anugerah kemuliaan yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada kita ada pada malam nisfu Sya'ban. InsyaAllah malam nisfu Sya'ban pada malam Jumat. Jadi berkumpul 2 kemuliaan, Lailatul Jum'ah dan Lailatul Nisf min Sya'ban. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan dan anugerah malam nisfu Sya'ban. Al-Imam As-Subuki beliau mengatakan bahwa Lailatul Nisf min Sya'ban tukaffir dzunub sanah, bahwa malam nisfu Sya'ban bisa mengampuni dosa kita selama 1 tahun. Wa Lailatul Jum'ah tukaffir dzunuba usbu', malam Jumat mengampuni dosa kita selama 1 minggu. Dan malam nisfu Sya'ban yang akan datang jatuh pada malam Jumat, berkumpul 2 kemuliaan, kemuliaan malam Jumat dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Al-Imam Atha ibn Yasar dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau menyebutkan, sepakat ulama bahwa afdalul layali ba'da lailatul qadar lailatul nisf min Sya'ban, bahwa malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban Allah berikan rahmat, Allah berikan maghfirah, Allah berikan barakah. Makanya di antara nama lain dari malam nisfu Sya'ban, ulama menyebutkan Al-Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian nama lain dari malam nisfu Sya'ban disebutkan Lailatul Qismah wa Taqdir, malam ditentukan takdir kita sampai 1 tahun ke depan. Takdir kita, ajal kita, umur kita, rezeki kita, kebahagiaan kita Allah tetapkan di malam nisfu Sya'ban. Fiha yufqu kullu amrin hakim. Di malam nisfu Sya'ban ditetapkan perkara hamba Allah yang penuh hikmah dan maslahat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita lewatkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Kita berupaya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Kita hidupkan malam nisfu Sya'ban
dengan berzikir, dengan bersolawat, dengan membaca Al-Quran. Dekatkan diri kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahyal layali al-khamsa wajabat lahul jannah." Mereka yang menghidupkan 5 malam, maka pasti akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 malam disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, malam 8 Dzulhijjah. Kemudian Laila Arafah, malam Arafah. Kemudian Lailatul Nahar, malam Idul Adha. Wa Lailatul Fitr, malam Idul Fitri. Dan yang kelima Lailatul Nisf min Sya'ban, malam 15 bulan Sya'ban. Jadi kita berupaya untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kalau kita tidak bisa melakukan qiyamul lail, minimal kita dianggap menghidupkan malam. Ada satu riwayat disebutkan, man shalla al-isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Orang yang salat isya berjamaah itu seperti orang yang menghidupkan setengah malam. Wa man shalla subuh fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Mereka yang melakukan salat subuh berjamaah seakan-akan sama seperti orang yang menghidupkan satu malam penuh. Jadi di malam nisfu Sya'ban kita jaga supaya kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal salat isya dan subuh kita lakukan dengan berjamaah, dengan harapan di malam nisfu Sya'ban Allah tetapkan kebaikan dan kebahagiaan untuk kita dunia sampai akhirat. Di antara yang Allah tetapkan di malam nisfu Sya'ban adalah ajal. Usia kita Allah tetapkan di malam nisfu Sya'ban. Bahkan dalam satu riwayat oleh Al-Imam Atha ibn Yasar, ketika malam nisfu Sya'ban Allah memerintahkan malakul maut, malaikat Israel, Allah perintahkan untuk menghapus nama-nama orang yang akan meninggal. Dari daftar nama-nama orang yang hidup itu dihapus. Fulan bin Fulan akan meninggal. Dari mulai Sya'ban itu sampai Sya'ban tahun depan itu ditentukan. Ada yang meninggal di bulan Syawal, ada yang meninggal di bulan Muharram, ada yang meninggal di bulan Rabiul Awal. Itu Allah tetapkan di malam Sya'ban. Makanya di antara adat yang sudah kita lakukan bersama guru-guru kita, para ulama kita, di malam Sya'ban kita membaca surat Yasin 3 kali. Dengan niat yang pertama, biniyati tulil umur. Dengan niat mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu niat yang pertama. Karena memang umur merupakan ra'sul mal, modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada salah satu orang soleh ditanya, kenapa ada orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah, tapi diberi umur yang panjang oleh Allah? Maka dijawab sama orang soleh itu, umur panjang yang Allah berikan kepada ahlul maksiyah, kepada orang yang jauh dari Allah, merupakan bentuk rahmat Allah. Artinya Allah memberikan kesempatan supaya dia bisa memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu niat yang pertama, kita membaca Yasin kemudian dengan niat biniyati tulil umur. Yasin yang kedua kita baca kemudian dengan niat biniyati daf'il bala, menolak mara bahaya, menolak bencana. Mudah-mudahan Allah angkat bencana dari negeri kita, amin ya rabbal alamin. Itu niat yang kedua. Niat yang ketiga biniyatil istighna 'anin nas, dengan niat supaya kita tidak bersandar kepada makhluk, merasa cukup, kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sudah sering kita lakukan. Makanya di malam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada malam nisfu Sya'ban, kita duduk di masjid, di musalla, di rumah kita, duduk dengan orang-orang saleh, duduk dengan guru-guru kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tetapkan kebahagiaan untuk kita dunia sampai akhir. Pernah satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Ketika berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Sya'ban
lamin ahabbi syuhuri ilaika an tasumah. Apakah bulan Sya'ban itu bulan yang paling engkau cintai sehingga engkau berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban? Maka jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am ya Aisyah." Benar wahai Aisyah, aku berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban itu karena memang bulan Sya'ban adalah bulan yang paling aku senangi, bulan yang paling aku cintai. Bulan Sya'ban bulan yang sangat mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Innahu laisa nafsun tamut fi sanah illa kutiba ajaluha fi Sya'ban." Tidak ada satu orang pun yang meninggal dalam waktu 1 tahun dari bulan Sya'ban sampai Sya'ban tahun depan kecuali kutiba ajaluha fi Sya'ban, kecuali Allah tetapkan ajalnya di bulan Sya'ban. Dan kata Nabi, "Wa uhibbu an yuktaba ajali wa ana fi ibadati rabbi wa amalin salih." Dan aku berharap mudah-mudahan Allah tetapkan ajalku di bulan Sya'ban dalam keadaan aku beribadah kepada Allah, dalam keadaan aku melakukan amal saleh. Ya, ini harapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang makhluk yang sangat mulia, makhluk yang paling suci berharap kepada Allah, menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala supaya ditetapkan ajalnya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti itu, maka kita lebih berhak, kita harus lebih semangat untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, untuk menghidupkan hari-hari bulan Sya'ban supaya Allah tetapkan kebaikan untuk kita. Kemudian dalam satu hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa di malam bulan Sya'ban itu Allah mengampuni semua orang muslim. Innallaha yaghfir li jami'il muslimin. Mereka yang mau mendekatkan diri kepada Allah, orang mukmin yang mau mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, menghidupkan malam-malam yang mulia Lailatul Nisf min Sya'ban, Allah ampuni dosanya. Cuma ada beberapa golongan yang Allah haramkan dari maghfirah Allah. Ada beberapa orang yang mahrum minal maghfirah, mahrum minal barakah, yang diharamkan dari ampunan Allah, yang diharamkan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, illa likahin au sahir au musyahin au aqli walidai. Ada 4 golongan yang diharamkan dari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kahin, dukun. Yang kedua sahir, tukang sihir. Yang ketiga musyahin, orang yang memiliki rasa dengki, rasa benci kepada saudara muslim. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan al muslim akhul muslim. Jadi orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya seperti dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Maka jangan sampai ada kebencian di antara kita, di antara saudara muslim. Sebelum datang malam nisfu Sya'ban, kita minta maaf, minta ridha, minta ikhlas, supaya di malam nisfu Sya'ban hati kita bersih, hati kita suci, sehingga siap untuk menerima anugerah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, orang yang diharamkan dari maghfirah Allah adalah aqli walidai, mereka yang durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan harapannya berkat majelis yang mulia Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada saudara kita sesama muslim. Allah takdirkan kita sebagai orang yang bahagia, orang yang mendapatkan kebaikan, kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.